Hey hey hey, selamat datang di Happens Gacor, tempat kita ngobrolin berbagai hal seru dengan gaya yang santai tapi tetap berbobot nih. Di sini kita menghadirkan host-host yang cantik-cantik nih. Kenalan dulu kali ya. Boleh nih. Siapa nih? Dari saya dulu. Perkenalkan nama saya depan Digi. Perkenalkan nama saya Hawila. Dan perkenalkan saya Stefani. Dan di sini Farha. Oke. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang deket banget dengan kehidupan kita nih. Apaan tuh? Penasaran ya, Newin? Oke. Yaitu penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Sound serious? Tenang, kita bakal kupas dengan cara yang ringan dan relatable. So, stay tuned! Nah, kita langsung aja masuk ke segmen pertama nih. Apa tuh teman-teman? Penduduk itu apa sih? Nah, sebelum kita ngomongin penduduk sebagai sumber daya pembangunan, kita itu harus paham dulu, penduduk itu apa sih? Simpelnya, penduduk itu adalah semua orang yang tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Nah, jumlah komposisi dan distribusi penduduk ini ngaruh banget nih ke pembangunan suatu negara, ya enggak? Ya, benar itu. Aku sih. Punten, Mamang. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan sempat subrek. Oke. Bye, have a great time. Nah, kita langsung aja nih kasih beberapa pertanyaan buat gestar-gestar kita ini. Yang Berarti ya, pertama, para gestar kita siap nggak? siap nggak Nah, kalian? yang ada pinnya tuh, yang ada pinnya. Kayak jauh-jauh ke sini apa siap? Iya nih. Nah, yang pertama itu coba Kak Hawila baca. Nah, di sini saya akan bacakan ya. Kenapa penduduk bisa jadi sumber daya pembangunan? Itu gimana? Para gestar bisa jawab. Mungkin salah satu dari kalian bisa jawab nih. Jadi, menurut gue, tenaga kerja, ya apa sih? Kenapa penduduk bisa jadi sumber daya pembangunan? Yang pertama itu tenaga kerja melimpah. Semakin banyak penduduk usia produktif, semakin banyak tenaga kerja yang mendorong ekonomi. Misalnya industri, manufaktur, dan startup butuh banyak pekerja muda yang kreatif dan inovatif. Ya, mungkin ada lagi. Yang kedua, pasar konsumsi besar. Bayangin aja kalau kita punya 270 juta orang, itu berarti ada 270 juta calon pembeli. Makanya bisnis di Indonesia punya peluang gede banget buat berkembang. Wow, keren juga ya. Bagus banget tuh. Mungkin ada lagi? A few moments later. Ada generasi muda sekarang makin banyak yang melek teknologi dan punya ide-ide kreatif. Contohnya banyak startup Indonesia yang sukses di dunia internasional kayak Gojek dan Tokopedia. Jadi itu. Nice. Oke, tapi tentu saja ya, nggak semua itu berjalan dengan mulus gitu. Ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi supaya penduduk benar-benar bisa jadi kekuatan pembangunan seperti itu. Terus ya apa lagi ngomongnya? Nah, mungkin bisa disebutin aja apa sih tantangan yang harus dihadapi dalam apa ini judulnya tadi? Yang harus dihadapi dalam Dalam A few moments later. A few minutes later. A few inches later. 12 seconds later. 3 days later. 3 weeks later. Many months later. 6.5 hours later. 1 eternity later. 2,000 years later. 3:28 a.m. Tomorrow. Day 2. Day 3. Day 4. Stop it. Get some help. Nah, penduduk itu kan adalah sumber daya pembangunan. Nah, pasti kan ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Menurut kalian bisa disebutkan nggak apa aja sih tantangan-tantangan yang mungkin bisa dihadapin itu? Nice.
Nah, tantangan utamanya yang pertama adalah kualitas pendidikan. Kalau banyak penduduk tapi pendidikannya rendah, mereka nggak akan bisa bersaing di dunia kerja. Wah, iya sih ya. Benar SDM juga. SDM itu penting Sangat banget. diperlukan. Mungkin ada lagi? Tantangan yang kedua itu ada lapangan kerja terbatas loh. Jumlah pekerjaan banyak, tapi kalau lapangan kerja sedikit hasilnya malah pengangguran meningkat. Iya sih. Terus ada lagi yang terakhir itu ada tantangan apa Nadia? Yang terakhir adalah pemerataan pembangunan. Kebanyakan penduduk terkonsentrasi di Jawa, sementara daerah lain masih kekurangan tenaga kerja. Oh bener, apalagi sekarang kayak mencari kerja itu susah gitu Iya, kan. banget. Susah banget. Banyak pengangguran jadinya. Nah, Apalagi kan Jawa itu padat banget ya. iya. Banget tuh. Wah, oke. Wait for it. Here it comes. Almost there. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah mencari tahu tentang tantangan yang dihadapi. Sekarang kalau ada tantangan pasti juga akan ada solusinya. Terus solusi apa nih yang bisa mengatasi tantangan tersebut? Wait a minute. Who are you? Halo guys, maafkan hostnya karena salah memberi pertanyaan. Seharusnya solusi bukan tantangan. Oke, kita lanjut. Jadi solusinya itu ada pendidikan harus ditingkatkan, lapangan kerja harus diperbanyak, dan pembangunan harus merata ke seluruh daerah. Kalau ini bisa dijalankan, Indonesia bakal punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Jadi itu solusi menurut kami. Keren, Iya keren. sih, penting Bener itu. banget. Emang luar banget. Bener banget ya, lapangan pekerjaan tuh harus diperbanyak biar tidak ada tuh kayak pengangguran-pengangguran. Lu nggak kerja? Pengangguran dong. Wih, baru kali ini saya lihat ada pengangguran tapi bangga. Mensyukuri nikmat Tuhan. Nggak semua orang punya waktu luang. Ingat waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Nice. Gitu. Apalagi pendidikan. Pendidikan itu penting banget. Nomor satu sih itu ya. Harus memperbaiki sumber daya manusianya juga itu yang paling penting. Nah, Oke, dari penjelasan yang udah dijelasin Kak Putri dan Kak Nadia, kita bisa ambil kesimpulannya bahwa penduduk bukan sekedar angka, tetapi juga aset yang sangat besar kalau kita kelola dengan baik, ya kan? bener banget tuh. Kita sebagai generasi muda harus terus belajar, berkarya, dan ikut berkontribusi dalam pembangunan. Mulai dari hal kecil, misalnya meningkatkan skill, terus berwirausaha, atau mendukung produk lokal. Karena pembangunan itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua. Oke, terima kasih untuk Kak Putri dan Kak Nadia untuk penjelasannya. Terima kasih datang ke Happens Gacor. Ya, sangat membantu. Sangat membantu. Pembahasan seru banget ya. Seru banget ya. Karena durasi kita nih ya. Jadi mungkin cukup sekian ya, dan terima kasih juga nih buat Permadian yang udah datang di Yang podcast udah kita. datang. Terima kasih banyak ya. Boleh Kak Farhan? Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berpikir kritis, dan jadilah bagian dari pembangunan bangsa. Bye-bye. Bye-bye semuanya.